ada yang misahin sih? Berhenti dong, please. Kenapa masih aja ada mengadu Sobat Otan? Kasihan kamu, Sob. Kamu pasti kelelahan, kesakitan. Apalagi kalau ada banyak luka di badanmu. Ih, Otan benci kekerasan. Teman, ternyata Sobat Otan ini adalah bintang laga di arena adu kerbau Toraja. Kegiatan ini sering disebut dengan istilah Mapa Silaga Tedong, yang artinya adu kerbau. Tradisi ini menjadi salah satu rangkaian upacara adat kematian masyarakat Toraja yang disebut Rambu Solo. Di tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, kerbau adalah hewan istimewa. Antara manusia dan kerbau memiliki hubungan erat yang tak dapat dipisahkan. Kerbau atau tedong adalah piranti wajib dalam setiap ritual dan acara tradisional. Selain itu, tedong juga menjadi simbol tingkat status sosial masyarakat. Salah satu buktinya adalah ornamen rumah adat Tongkonan ini. Semakin banyak jumlah tanduk, menunjukkan semakin tinggi tingkatan ekonomi pemiliknya. Hal ini sudah berlangsung sejak zaman leluhur yang terdahulu. Nah, oleh karena itu, jangan heran kalau kemudian Sobat Otan ini diperlakukan sangat istimewa oleh para pemiliknya. Ini nih Sobat Otan Silaga, seekor kerbau petarung yang berbadan gempal ini. Hampir setiap hari dia dibawa kemari untuk bermain. Aduh, seru banget sih. Otan boleh ikutan gak? Teman, bagi Silaga, berkubang adalah kegiatan wajib. Karena dia memiliki kulit dengan sedikit kelenjar keringat dan warna yang gelap. Pada siang hari, hal tersebut akan membuatnya kesulitan untuk menjaga suhu badan tetap stabil. Dan lumpur adalah jawabannya. Karena lumpur membuat badan Silaga berada pada suhu yang nyaman, yaitu antara 18 sampai 21 derajat Celcius. Ilmuwan menyebutnya dengan istilah termoregulasi, yaitu pengaturan fisiologi tubuh terhadap produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Tujuan berkubang yang kedua adalah untuk melindungi diri dari gigitan serangga. Jadi jangan heran kalau Sobat Otan yang satu ini gemar sekali melumuri seluruh tubuhnya dengan lumpur. Semakin tebal lumpur yang menempel, maka akan semakin bagus pertahanan si kerbau dari gigitan serangga. Nah, sudah kayak kostum anti peluru ya, Sob? Selain menemani berkubang, si tuan kerbau juga rela untuk mengajak Silaga pergi jalan-jalan. Aduh, rajin olahraga biar tetap kece ya, Sob. Sayangnya bagi Silaga, jalan-jalan adalah kegiatan yang membosankan. Apalagi jika perutnya sudah penuh karena terlalu banyak makan. Tapi tuan pemiliknya tidak menyerah begitu saja. Silaga tetap dipaksa untuk pergi berolahraga. Sifat malas jalan ini timbul karena Silaga terbiasa tinggal di dalam kandang. Tidak banyak aktivitas yang biasa dia lakukan, yaitu hanya makan dan tidur. Makan lagi, kemudian tidur lagi. Hobi kamu mirip sama Otan ya? Semangat, Sob. Ini kan juga demi kebaikanmu.
Kebiasaan ini sangat berbeda dengan jenis kerbau yang biasa dilepas. Mereka akan lebih lincah dan kuat. Bahkan, dunia internasional biasa menyebut mereka si traktor hidup dari timur. Kenapa bisa begitu? Karena kerbau sangat lincah dan kuat saat menarik beban, meskipun di medan yang berat. Hal ini ditunjang dengan ukuran kuku kakinya yang besar dengan persendian yang fleksibel. Terbukti pada dunia pertanian tradisional, kerbau sering dimanfaatkan untuk membantu proses membajak sawah. Ada tepung jagung, ada madu, ada telur puyuh, ada air putih, dan sayur. Rumput maksudnya. Paman, ini bukan bahan membuat bubur jagung kan? Paman, kok diam aja sih? Otan sebel deh. Kalau gitu, Otan cerita sama teman di rumah aja ah. Nah teman, jadi yang tadi Otan sebutin itu adalah bahan untuk membuat makanan tambahan untuk si Laga. Yap, betul sekali. Makanan tambahan yang berguna untuk menunjang stamina dan daya tahan tubuhnya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ini dia. Setelah tepung jagung dilarutkan dalam air, selanjutnya kita masukkan telur puyuh. Tapi jangan dimasukkan semua ya Paman. Sisakan 5 butir buat Otan ya. Kemudian yang terakhir adalah madu asli. Selanjutnya, semua bahan diaduk sampai merata. Teman di rumah tahu tidak kenapa Paman memilih tepung jagung sebagai bahan utamanya? Yes, karena jagung memiliki kandungan energi dan serat yang sangat bagus untuk tubuh si Tedong. Nah, sudah beres tuh. Ingat ya teman, makanan tambahan ini harus disajikan bersamaan dengan makanan utama. Laga, di mana kamu? Saatnya makan. Teman, makanan tambahan ini biasa diberikan setiap 1 minggu sekali. Dengan begitu, badan si Laga tetap sehat dengan kondisi stamina badan yang selalu terjaga. Nah, pinter. Ini Laga, satu lagi ya. Sekarang Otan percaya deh, si Tedong Toraja memang istimewa. Selamat datang di pasar kerbau terbesar di dunia. Namanya Pasar Bolu. Berada kurang lebih 15 menit perjalanan dari kota Rantepao, ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Pasar dengan luas lebih dari 2,5 hektar ini menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual kerbau di wilayah Toraja dan sekitarnya. Pasar ini hanya buka pada hari Selasa dan Sabtu saja. Sedikitnya terdapat lebih dari 500 ekor kerbau yang diperjualbelikan di sini. Bahkan sekarang, Pasar Bolu sudah menjadi salah satu destinasi wisata. Banyak wisatawan datang kemari untuk melihat bentuk dan penampakan si Tedong Toraja yang tersohor sampai ke mancanegara. Nah, siapa saja mereka? Yuk ikut Otan. Jenis Tedong Toraja yang pertama adalah Tedong Saleko. Ini adalah jenis tedong dengan harga paling mahal dari semua jenis kerbau Toraja yang ada. Harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekornya. Lalu, bagaimana cara membedakannya dengan jenis kerbau yang lain? Ciri-cirinya dapat terlihat dari warna kulitnya. Warna kulit Tedong Saleko adalah perpaduan antara warna dasar putih dengan belang hitam.
Ciri lain adalah tanduknya yang berwarna kuning gading. Satu lagi yang juga menjadi penanda adalah bola mata yang berwarna putih. Namun, untuk menentukan harga, pembeli tidak hanya cukup dari tanda-tanda di atas. Kualitas tedong Saleko juga ditentukan dari keberadaan pusar. Karena bentuk pusar yang jelas dengan posisi yang tepat menjadi penanda kualitas tedong terbaik. Wih, ada yang lagi basah-basahan tuh. Otan boleh ikut ya, Sob, biar seger. Sobat Otan yang satu ini adalah Tedong Toraja dengan tanduk super panjang. Namanya Tedong Balian. Bahkan panjang tanduknya bisa mencapai ukuran lebih dari 2 meter. Wow, keren! Bisa Otan pakai buat main gelantungan dong, Sob. Ciri fisik lain dari Tedong Balian adalah badan yang gempal dengan corak warna hitam keabu-abuan. Namun, Tedong Balian merupakan salah satu kerbau Toraja yang jumlahnya terbatas. Karena Tedong Balian dihasilkan dari rekayasa pemiliknya. Sobat Otan ini harus dikebiri. Kebiri yaitu menonaktifkan saluran reproduksi. Kasihannya Sobat Otan. Tetapi tidak semua kerbau bisa dijadikan kerbau balian karena harus dilihat dari bentuk tanduknya. Jenis Tedong Balian ini wajib ada dalam proses upacara pemakaman bangsawan Toraja. Sehingga tidak heran jika harganya pun menjadi mahal. Lalu, kenapa upacara kematian Toraja harus menggunakan tedong? Tunggu jawabannya. Otan segera kembali.